Dari tawa lahir harapan, dari kesederhanaan tumbuh keteguhan. Dan dari seorang anak kampung di Semarang, kita belajar hidup tak selalu lucu, tapi kita bisa tetap menertawakannya. Selamat berjumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan belajar dari kisah nyata seorang tokoh yang telah menorehkan jejak luar biasa di hati bangsa. Dalam podcast ini, kita akan menelusuri perjalanan seorang pelawak, presenter, dan ikon hiburan Indonesia yang kisah hidupnya jauh lebih dari sekedar tawa, yaitu Tukul Arwana. Mari kita mulai pada bagian pertama, awal yang sederhana. Nama aslinya Rianto, lahir di Semarang, 16 Oktober 1963. Dari pasangan Abdul Wahid dan Ibu Sutimah. Sejak bayi, hidupnya sudah diwarnai ujian. Karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, Tukul kecil diasuh oleh tetangganya. Ia tumbuh dalam lingkungan sederhana, penuh perjuangan, namun justru di sanalah karakter tangguhnya ditempa. Dalam banyak wawancara, Tukul kerap mengatakan, "Saya ini wong cilik, tapi punya cita-cita enggak cilik." Ungkapan ini mencerminkan filosofi hidup yang sangat Jawa. Rendah hati, tapi punya semangat tinggi untuk berjuang melawan keadaan. Dan menariknya, nama Tukul sendiri bukan sembarangan nama. Dulu ia sering sakit-sakitan, hingga orang tuanya mengganti namanya. Dan sejak itu, kesehatannya membaik. Dalam tradisi Jawa, nama bukan sekedar identitas, tapi doa yang membawa arah kehidupan. Kita masuk pada bagian kedua, perjalanan panjang seorang pekerja keras. Sebelum dikenal di layar kaca, Tukul adalah pekerja serabutan, supir, MC panggung kecil, hingga figuran di video klip. Salah satu titik awal ketenarannya muncul saat ia tampil dalam video klip Air milik Joshua Suherman pada tahun sekitar 1997. Dari sanalah publik mulai mengenalnya, tapi perjalanannya menuju puncak masih panjang. Salah satu tokoh motivasi Indonesia pernah berkata, "Orang sukses bukan yang selalu menang, tapi yang tidak berhenti ketika kalah." Kata-kata ini seakan menggambarkan perjalanan Tukul. Ia pernah gagal berkali-kali, tapi tak pernah berhenti. Dengan humor khas dan kerendahan hatinya, Tukul perlahan menembus dunia hiburan yang keras. Kita masuk pada bagian ketiga, dari panggung dangdut ke Empat Mata. Keberuntungan mulai berpihak ketika Mas Tukul dipercaya menjadi pembawa acara musik. Gaya bicaranya yang lugu namun jujur, spontan tapi berisi, membuatnya dicintai penonton. Namun puncak karirnya benar-benar datang ketika ia membawakan talk show legendaris Empat
mata, yang kemudian berganti menjadi bukan 4 mata. Acara itu bukan sekedar hiburan, tapi juga wadah Mas Tukul menunjukkan kecerdasan sosialnya. Ia bisa mengundang tawa tanpa merendahkan dan menggali sisi manusiawi para tamunya tanpa pretensi. Bahkan, Mas Tukul Arwana berhasil memecah tembok antara selebriti dan rakyat biasa. Ia menghadirkan ruang komunikasi yang egaliter, sebagaimana yang pernah dikatakan Gus Dur. Humor adalah cara paling halus untuk mengingatkan manusia bahwa ia tidak lebih tinggi dari manusia yang lain. Dan Mas Tukul melakukan itu dengan sempurna. Ia menertawakan dirinya sendiri, bukan orang lain. Mari kita lihat pada bagian yang selanjutnya, yaitu popularitas, penghargaan, dan pengakuan. Dari 4 mata, Mas Tukul menerima Panasonic Award sebagai pelawak dan presenter talk show terfavorit pada tahun 2007 dan 2009. Namun lebih dari sekedar penghargaan, Mas Tukul mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ia menjadi simbol kesuksesan tanpa kehilangan akar. Dalam banyak kesempatan, Mas Tukul tetap menampilkan diri apa adanya. Logat Jawanya kental, leluconnya sederhana, dan seringkali ia masih mengenang masa lalu sebagai supir. Ia tidak pernah berpura-pura menjadi bintang besar. Ungkapan Soekarno, pendiri bangsa ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akar budayanya. Dan Mas Tukul dalam caranya yang sederhana mewujudkan itu. Ia membuktikan bahwa menjadi modern tidak harus meninggalkan jati diri. Kita masuk pada bagian selanjutnya, ujian kehidupan dalam kehilangan dan penyakit. Namun hidup bukan panggung yang selalu penuh tawa. Tahun 2016, Mas Tukul kehilangan istrinya tercinta, Susiana, yang lebih dikenal dengan nama Susi Similikiti. Kehilangan itu menjadi pukulan berat. Ia sering mengatakan, "Saya kehilangan separuh hidup saya." Namun Mas Tukul tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia tetap tampil, tetap bekerja, dan berusaha kuat untuk anak-anaknya. Hingga akhirnya, pada September 2021, ia kembali diuji dengan pendarahan otak yang hampir merenggut nyawanya. Banyak orang mungkin akan menyerah, tapi tidak untuk Mas Tukul. Ia menjalani operasi dan kini masih dalam proses pemulihan. Seperti kata Chairil Anwar dalam puisinya Aku. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Semangat itu terasa dalam sosok Mas Tukul. Ia adalah representasi dari jiwa yang tidak mau kalah oleh keadaan. Dan mari kita lihat pada bagian nilai inspiratif Mas Tukul Arwana bagi masyarakat Indonesia. Kisah Mas Tukul adalah cermin bagi kita semua. Bahwa sukses bukan soal kelahiran, tapi ketekunan, kejujuran, dan keberanian menertawakan hidup. Ia mengajarkan 3 nilai penting bagi masyarakat dan kita semua. Yang pertama, kerja keras dan konsistensi. Ia menunjukkan bahwa dari kerja serabutan pun seorang bisa meniti karir gemilang bila terus berjuang. Yang kedua, kesederhanaan dan keautentikan. Di era citra dan kepura-puraan, Mas Tukul tetap menjadi dirinya sendiri, lucu tanpa dibuat-buat,
tulus tanpa topeng. Dan yang ketiga, keteguhan menghadapi cobaan. Dari kemiskinan, kehilangan, hingga sakit, Mas Tukul tetap berdiri. Ia tidak hanya menghibur, tapi memberi teladan tentang daya juang. Sosiolog Frans Magnus Suseno pernah menulis bahwa nilai luhur bangsa Indonesia terletak pada gotong royong dan ketabahan menghadapi penderitaan dengan senyum. Dan bukankah itu yang dilakukan Mas Tukul Arwana selama hidupnya? Ia menebar tawa di tengah derita, menyembuhkan luka dengan humor. Mari kita masuk dalam refleksi tawa yang menyembuhkan bangsa. Dalam konteks bangsa yang sering dirundung masalah sosial, politik, dan ekonomi, figur seperti Mas Tukul adalah oase. Ia membuat rakyat tertawa, tapi lebih dari itu, ia membuat kita percaya bahwa tawa adalah bentuk perlawanan terhadap kesedihan. Mas Tukul bukan hanya pelawak, ia adalah seniman kehidupan. Ia membuktikan bahwa humor bukan sekedar hiburan, melainkan energi spiritual yang membuat manusia bertahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Dur, tertawa itu ibadah, karena dengan tawa kita mensyukuri hidup. Akhirnya kita semua mungkin tak sekuat Mas Tukul, tapi dari kisahnya kita belajar untuk tidak berhenti berjuang. Meski hidup terasa tidak lucu, karena seperti Mas Tukul, kita pun bisa menertawakan kesedihan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu tawa adalah tanda bahwa harapan masih hidup. Menertawakan hidup bukan berarti menyerah pada nasib, tapi berdamai dengan kenyataan dan terus melangkah. Terima kasih sudah mendengar episode Jejak Inspiratif Tukul Arwana bagi Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan jangan lupa ketawa secukupnya, syukuri sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.